Perkenalkan, nama saya Marco Solosa, saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen. Tugas video ini dibuat guna melengkapi ujian 3 semester mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Di sini terdapat 5 soal atau pertanyaan, yaitu diantaranya 1. Jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Gard and Mills mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap tatanan yang meliputi struktur sosial. Di Indonesia juga pernah terjadi sebuah revolusi, yaitu revolusi pada tahun 1998, di mana revolusi tersebut mengubah secara cepat tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berikutnya, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan. Berikut yaitu perubahan besar, merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Di zaman sekarang, contohnya seperti penggunaan traktor yang digunakan sekarang Berikutnya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi, merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan yang terjadi sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Contohnya adalah evolusi manusia dari manusia purba ke manusia modern. Berikutnya, perubahan cepat atau revolusi, merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Contohnya adalah revolusi industri dan revolusi industri. Di Indonesia juga pernah terjadi sebuah revolusi, yaitu revolusi pada tahun 1998, di mana revolusi tersebut mengubah secara cepat tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berikutnya, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan. Berikut yaitu perubahan besar, merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Di zaman sekarang, semua serba online seperti makan, bepergian, belanja, belajar, dan lain-lainnya, di mana internet di zaman sekarang sudah seperti sebuah kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan juga papan. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Contohnya seperti daerah otonomi baru, di mana sudah dipikirkan dan sudah dikonsepkan sejak lama sebuah daerah pemekaran guna untuk mengurangi beban dari satu provinsi induk, yaitu provinsi Papua. Perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah pandemi virus COVID-19, yang dimana pandemi tersebut membawa perubahan pola hidup pada masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat ingin beraktivitas tidak harus menggunakan masker, tetapi setelah terjadinya pandemi, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker dan menerapkan protokol 3M, dan jika ingin berangkat atau berpergian ke luar kota harus wajib melaksanakan vaksin. Soal berikutnya, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Ciri yang pertama yaitu berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Berikutnya, imitatif atau bisa disebut juga meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial lainnya.
Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok lain akan saling memengaruhi. Berikutnya yaitu hubungan timbal balik. Hubungan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Disorganisasi sementara adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya kondisi politik yang terjadi pada Indonesia di tahun 1998, kondisi ini menimbulkan banyaknya perubahan pada masyarakat. Terjadi di mana-mana. Perubahan sosial ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya saja mungkin tingkat perubahannya berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Berikutnya, perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. Menimbulkan kontroversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan kontroversi dan dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contohnya, sebelum dikenalnya mesin, manusia melakukan semua pekerjaan secara manual. Setelah ditemukan mesin, maka semua pekerjaan digantikan oleh mesin. Penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis atau penggolongan watak, perubahan sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan segmentasi. Soal yang berikut, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan, yaitu pandangan klasik, equilibrium, konflik, dan modernisasi. Pandangan klasik dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan, kemudian menjadi dasar bagi munculnya teori yang hadir sesudahnya. Pendekatan equilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, tetapi juga berikutnya itu teori konflik, di mana perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih maju. Yang berikut, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Menurut pengamatan saya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow, yaitu persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perkembangan perdagangan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam teknis pembacaan. Tuhan memberkati.